Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ustaz semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran BPI. Pada pagi hari ini yaitu hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Mari kita awali pembelajaran BPI kita dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita awali dengan doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang mempunyai karakter yang baik, karakter yang disenangi, disukai oleh semua makhluk, semua orang, karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ustaz semuanya, mari kita awali dengan anak ustaz sudah duduk di tempat duduknya di depan kamera HP-nya dengan baik dan sudah rapi pakaiannya dengan pakaian sekolahnya, dan tentunya tadi sudah melaksanakan sholat subuh ya, sholat subuh berjamaah. Ini merupakan karakter yang harus kita lakukan terus, kita rutinkan terus menerus. Dan kembali kepada kita harus bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran menuntut ilmu, karena dengan ilmu ini yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Dan kita memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari sejak lahir, dari ayunan hingga liang lahat sampai mati nanti. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu adalah sampai kita mati kelak. Dan tentu kita harus memilah dan memilih, menentukan mana ilmu yang baik, mana ilmu yang buruk yang harus kita ambil, dan mana ilmu yang buruk yang harus kita buang, kita jauhkan dari kehidupan kita. Anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang salat fardu, salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih. Ya, kalau satu orang belum dikatakan berjamaah. Kalau dua orang sudah dikatakan berjamaah. Karena
berjamaah itu nanti ada satu imam, ada satu lagi menjadi makmumnya. Ya, apalagi kalau lebih dari itu tentu lebih dikatakan lagi itu dengan sholat berjamaah. Ternyata sholat berjamaah ini sangat afdol sekali, karena dengan berjamaah kita pergi dengan berjamaah ini mencerminkan kepada kita bahwasanya kita melihat orang-orang yang berjamaah itu dia punya persatuan yang kuat. Ya, orang yang sholat berjamaah itu mencerminkan kepada kita bahwasanya mempunyai persatuan yang kuat. Ya, ini yang penting sekali kita harus tanamkan bahwasanya kita harus kuatkan persatuan kita. Dengan kita rajin sholat berjamaah, ini akan memperlihatkan kepada kita bahwasanya orang yang sholat berjamaah ini harus mampu untuk bersatu, karena dia ketika sholat berjamaah itu hanya mengikuti instruksi satu komando, satu imam. Imamnya bertakbir, Allahu Akbar, dia pun mulai untuk bertakbir. Imamnya membaca Al-Fatihah didengarnya dengan baik. Imamnya membaca ayat didengarnya dengan baik. Ketika imamnya ruku, dia pun ruku. Ketika imamnya iktidal, berdiri dari ruku, dia pun berdiri dari rukunya. Ketika imam sujud, dia pun sujud. Begitupun ketika duduk di antara dua sujud, dia duduk pula di antara dua sujud. Sampai akhirnya sujud kembali dan duduk tahiyat akhir. Dan sampai salam. Itu diikuti dengan baik oleh makmum, oleh yang mengikuti. Artinya di sini kita juga untuk membina persatuan itu adalah kita harus taat pada pemimpin kita. Apa kata pemimpin kita, itu yang harus kita ikuti. A kata pemimpin, A pula yang harus kita lakukan. B kata pimpinan kita, B pula yang harus dilakukan. A yang disuruh oleh ustadz kita, A pula yang harus kita lakukan. B yang disuruh oleh ustadz kita, B pula yang harus kita lakukan. Kita disuruh oleh ustadz kita untuk melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam oleh orang tua kita, umi dan abi kita, untuk solat 5 kali sehari semalam, yang mana ini adalah suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan tanpa ada rasa dongkol, ikhlas kita lakukannya. Maka tentu kita sudah mencerminkan bahwasanya kita seperti orang yang sudah mengamalkan amalan dari orang yang melaksanakan sholat berjamaah, yaitu taat, patuh pada imam. Apa yang dilakukan imam itu yang dilakukannya. Jangan mendahului. Di dalam sholat berjamaah tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului imam. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak boleh mendahului apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Apa yang dikatakan oleh ketua kelas, apa yang dikatakan oleh wali kelas, apa yang dikatakan oleh ustadz dan ustazah guru kita, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, pemuka masyarakat dan sebagainya,
tidak boleh kita mendahulunya. Kita harus ikuti sesuai dengan apa yang dilakukannya. Di sini betul sekali penanaman kuat dari sholat berjamaah itu akan pentingnya persatuan dengan menanamkan ketaatan kepada pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua yang dapat kita ambil dari sholat berjamaah itu nilai-nilainya adalah ketika sholat berjamaah kita memperhatikan dan melihat bahwasanya semua orang itu, semua manusia itu sama kedudukannya ketika sholat berjamaah. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kaya dia harus berada di saf pertama, tidak ada yang cantik, yang tampan dia harus berada saf pertama. Tidak, siapa yang paling duluan, siapa yang paling cepat datang, itulah yang paling afdol. Itulah yang bisa menempati saf-saf yang pertama. Artinya ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, kita berusaha tepat waktu, kita berusaha lebih dahulu datangnya, maka tentu kita akan mendapatkan tempat-tempat yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu dua hal yang bisa kita ambil dari hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sholat berjamaah. Semoga kita selalu termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat sendirian. Ketika kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan 27 kali lipat atau 27 derajat daripada orang yang melaksanakan sholat sendirian. Semoga kita selalu termotivasi untuk melaksanakan sholat berjamaah di mana saja, kapan saja kita berada, dan selain sholat berjamaah di masjid kita melaksanakannya. Mungkin itu saja pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Silakan nanti diambil ringkasannya, dicatat dan dikirim ke grup WA kita masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.